Kurodaren tahu siapa yang membunuh keluarganya, atau setidaknya ia selalu percaya demikian. Malam ini keyakinan itu mulai runtuh. Kabut belum sepenuhnya pergi ketika Kurodaren meninggalkan kuil. Langkahnya cepat, terukur, namun pikirannya tertinggal di belakang, terpaku pada amulet kayu yang kini tersembunyi di balik kimono hitamnya. Simbol klan Kuroda terasa lebih berat dari sebilah pedang. Di lorong hutan pinus, Ren berhenti. Nafasnya teratur, tapi sorot matanya berubah. Malam membawa suara yang tidak terdengar oleh telinga. Gema dari masa lalu yang terlalu lama dikurung. Api, itulah yang pertama muncul. Bayangan rumah kayu yang dilalap nyala merah. Asap tebal, jeritan yang terpotong. Ren melihat kilasan seorang pria bertopeng, pedang terangkat, berdiri di ambang pintu. Selama bertahun-tahun, wajah itu menjadi pusat kebenciannya. Sosok yang ia yakini sebagai pembunuh. Namun kali ini, ingatan itu tidak berhenti di sana. Ada sesuatu yang berbeda. Ren melihat tangannya sendiri, lebih kecil, gemetar, menggenggam sebilah pedang pendek. Ia berdiri terlalu dekat dengan pintu, terlalu dekat dengan api, seolah-olah ia bukan hanya saksi. Ren tersentak kembali ke malam kini. Jari-jarinya mencengkeram dada, tepat di tempat amulet tersimpan. Napasnya sempat terhenti. Ingatan itu terasa asing, seperti potongan mimpi yang diselipkan ke dalam kenyataan. Selama ini Ren percaya ingatannya utuh, bahwa masa lalu jelas dan tidak berubah. Namun bayangan barusan meninggalkan celah, retakan halus di fondasi yang selama ini menopang hidupnya. Ia melanjutkan perjalanan menuju pinggiran kota. Di bawah atap reot sebuah kedai tua, seorang biksu pengembara telah menunggu. Jisai Dot, pria itu tidak terkejut melihat Ren, seolah kedatangannya sudah diprediksi. Masa lalu tidak selalu jujur, ucap Jisai pelan tanpa menatap langsung. Terutama pada mereka yang ingin bertahan hidup. Ren tidak menjawab. Ia hanya meletakkan amulet di atas meja kayu yang penuh goresan waktu. Mata Jisai membesar sesaat, lalu kembali tenang. Simbol itu, katanya, seharusnya tidak ada lagi. Namun ia ada, balas Ren singkat. Jisai menunduk. Karena tidak semua yang terjadi malam itu kau ingat dengan benar. Hening menggantung di antara mereka. Di luar, angin malam berdesir, membawa bau abu yang samar, atau mungkin hanya imajinasi. Ren berdiri. Jika ingatannya dapat berdusta, maka balas dendamnya mungkin dibangun di atas kebohongan. Dan jika itu benar, maka musuh terbesarnya bukanlah mereka yang diburunya selama ini, melainkan masa lalu yang ia yakini sebagai kebenaran.